warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membantu untuk menjawab soal ujian tengah semester Gansal mata kuliah akuntansi pengantar konsentrasi manajemen. Baik, di sini ada soal A yang dimana soal ini adalah soal isian dan terdapat 10 soal. Langsung saja di soal pertama. Syarat pembayaran biaya angkut di mana kepemilikan barang dapat dialihkan kepada pembeli ketika pembeli menerima barang sehingga penjual harus menanggung biaya angkut hingga sampai ke tujuan disebut FOB Destination Point karena penjual yang menanggung biayanya bukan dari pembeli. Selanjutnya nomor 2, saldo normal akan potongan penjualan yaitu debit. Nomor 3, saldo normal akun harga pokok penjualan pada metode perpetual yaitu debit. Akun yang membedakan dalam laporan posisi keuangan, tahun neraca, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan atau HPP. Mungkin akun harga pokok penjualan atau HPP selalu diupdate pada saat transaksi terjadi. Hal tersebut merupakan ciri pencatatan penggunaan dengan metode perpetual. Yang untuk nomor 6, untuk mengetahui HPP pada akhir periode disebut jurnal penyesuaian untuk mencatat persediaan akhir. Hal tersebut merupakan ciri pencatatan menggunakan metode periodik atau metode fisik. Nomor 7, PT Res menjual barang dagangan secara tunai senilai 150.000 dengan diskon 5%. Nah, di sini perintahnya adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut jika menggunakan metode fisik. Baik, langsung saja di sini ada kas pada sisi debit, kemudian diskon penjualan 7.500 yang dimana 7.500 ini didapatkan dari 150.000 dipotong diskon sebesar 5% dengan nilai yang ditemukan nilainya adalah 7.500. Oleh karena itu, kas yang diterima sebesar 142.500, kemudian dapat diskon penjualan 7.500 dan penjualannya sisi kredit 150.000. Nomor 8, apabila terjadi retur pembelian untuk transaksi pembelian barang dagangan secara tunai, maka dicatat dalam jurnal khusus, yakni jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya nomor 9, menurut akun persediaan barang dagang, akhir periode diketahui 5 juta, dan berdasar perhitungan fisik, ada koreksi yaitu 5.150. Maka jurnal penyesuaiannya apabila menggunakan metode perpetual adalah persediaan pada debit sebesar 150.000, kemudian HPP sisi kredit sebesar 150.000. Baik, selanjutnya yaitu soal B. Di sini ada 3 soal dan kita disuruh untuk membuat jurnal dengan metode perpetual, kemudian dari sisi cantik dan ayu sisi penjual dan juga sisi pembeli. Baik, langsung saja ke soal pertama. Pada tanggal 3 Oktober, Cantik menjual barang dagang senilai 4.500.000 kepada Ayu dan diketahui dengan HPP sebesar 2.500.000, termin 2/10, N/30, dan biaya angkutnya sebesar 100.000 tunai dan menggunakan FOB Destination yang dimana biaya angkutnya ditanggung oleh penjual atau ditanggung oleh Cantik. Oke, langsung saja ke jurnalnya. Yang pertama yaitu piutang dagang sebesar 4.500.000 karena Ayu hutang kepada Cantik sebesar 4.500.000, kemudian penjualannya sisi kredit 4.500.000, harga pokok penjualannya diketahui sebesar 2.500.000, kemudian persediaan barang dagangnya 2.500.000, kemudian biaya angkut karena biaya angkut yang menanggung Cantik atau penjualnya, maka di jurnalnya biaya angkut penjual 100.000 pada debit, kemudian kas sisi kredit sebesar 100.000. Untuk sisi pembeli atau Ayu, persediaan sebesar 4.500.000, kemudian utangnya sebesar 4.500.000 pada sisi kredit. Selanjutnya tanggal 9 Oktober, Cantik mengeluarkan memo kredit untuk Ayu atas retur penjualan transaksi pada tanggal 3 Oktober senilai 720.000 dan HPP-nya 400.000. Baik, untuk jurnalnya, jurnal sisi penjual, retur penjualan sisi debit sebesar 720,
Kemudian piutang dagangnya sebesar 720 sisi kredit. Persediaan barang dagang pada debit sebesar 400.000. Harga pokok penjualan pada kredit sebesar 400.000. Kemudian di sisi pembeli, sisi Ayu, utang pada debit sebesar 720.000. Kemudian persediaan pada kredit sebesar 720. Baik, yang terakhir yaitu tanggal 12 Oktober, Cantik menerima pelunasan dari Ayu atas transaksi pada tanggal 3 Oktober. Kas pada debit sebesar 3.704.400, kemudian potongan penjualannya 75.600. Karena Ayu melakukan pelunasannya sebelum 10 hari atas dari 3 Oktober, maka dia mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi 2% itu tadi. Kemudian piutang dagangnya sebesar 3.780. Baik, yang terakhir yaitu soal C. Nah, di sini kita sudah disajikan data atau tabel terkait neraca saldo yang sudah disesuaikan dari PT Bunga Matahari. PT Bunga Matahari ini adalah perusahaan dagang, dan kita disuruh untuk mencari laporan laba ruginya, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Baik, langsung saja tanpa lama-lama kita ke laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan, retur dan potongan penjualan, kemudian penjualan bersih, dan juga beban-bebannya. Nah, pertama pendapatan kita ambil dari penjualannya sebesar 56.700.000, kemudian kita masukkan di sini 56.700.000. Kemudian retur dan potongan penjualannya sebesar 12.400.000, kita masukkan, jangan lupa dalam kurung karena mengurangi. Kemudian penjualan bersih diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, yaitu sebesar 44.300.000. Kemudian harga pokok penjualan atau HPP-nya kita masukkan sebesar 22.300.000, dan yang terakhir yaitu laba kotor kita peroleh sebesar 22 juta, yang dimana dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP-nya. Kemudian beban-bebannya ini kita masukkan semua beban-beban yang ada di neraca saldo ini, beban-bebannya kita masukkan semua ke laba rugi, kemudian kita jumlah yang diperoleh sebesar 56.900.000. Kemudian untuk laba operasionalnya yaitu total beban dikurangi dengan laba kotor, yaitu sebesar 34.900.000. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas, di sini ada laba di tahun awal, laba operasional, dan laba di tahun akhir. Ya. Sebelum itu, kalau di neraca saldonya terdapat modal usaha dari perusahaan, maka kita taruh posisinya paling atas sebelum laba di tahun awal. Berhubung di sini tidak ada modal usahanya, maka kita langsung saja ke laba di tahun awal, yang dimana nilainya 10 juta. Laba di tahun awal, nah ini nilainya 10 juta, kita masukkan 10 juta. Kemudian laba operasionalnya ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini sebesar 34.900.000. Kemudian kita jumlah ya, menjadi laba di tahun akhir, yaitu 10 jutanya ini dikurangi dengan 34.900.000, diperoleh sebesar 24.900.000. Kemudian laporan posisi keuangan, di sini ada kas, piutang, persediaan akhir, perlengkapan kantor, tanah, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Untuk kasnya yaitu sebesar 10.700.000, kita masukkan 10.300.000. Kemudian piutangnya 15.700.000. Nah, kita masukkan aja semuanya ke sini sesuai dengan neraca saldo. Kemudian kita jumlah dan diperoleh sebesar 29.600.000. Kemudian ini untuk utangnya kita masukkan utang usaha ini atau utang dagang sebesar 48.500.000, kita masukkan ke sini 48 juta. Terus kemudian modal sahamnya 66.600.000. Kemudian laba di tahun akhir ini
coba ditahan air ini kita masukkan ke laporan posisi keuangan sebesar 24.900.000 dan jangan lupa mengurangi, kemudian kita jumlah dengan total 90.200.000. Nah, ini merupakan dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Semoga untuk UTS-nya diberikan kelancaran dan kemudahan dan mendapatkan nilai yang baik. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum mengerjakan soal UTS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.